Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya. Nah, untuk mata pelajaran IPS pada hari ini kita akan mempelajari tentang zaman praaksara. Pembahasannya adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Minggu lalu kita belajar tentang periodisasi geologis ya. Nah, sekarang kita akan lanjut periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga adalah masa perundagian. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di sini di dalam kehidupan ekonomi ya, kita akan mempelajari di dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan ini adalah bagaimana kehidupan ekonomi pada saat itu ya. Yang kedua adalah kehidupan sosial dan yang ketiga adalah kehidupan budaya. Di dalam kehidupan ekonomi, apa yang dilakukan masyarakat pada saat itu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu masih sangat tergantung pada alam. Jadi yang ada di sekelilingnya. Kebutuhan makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan serta dedaunan. Jadi kebutuhan makanan itu yang ada di sekelilingnya. Jadi tergantung pada alam. Apa yang ada itulah yang akan konsumsi ya. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosialnya dalam memenuhi kebutuhan manusia pada masa ini hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah ya. Kalau sudah habis di lingkungan alam ini akan pindah ke tempat yang lain yang tersedia kebutuhan untuk makan sehari-hari ya. Nah, itu adalah kehidupan sosialnya. Jadi pada masa ini hidupnya tidak menetap ya. Mereka akan selalu berpindah-pindah atau nomaden. Yang ketiga, kehidupan budayanya. Apa yang dilakukan gitu ya? Berupa apa saja hasil-hasil keterampilannya gitu ya. Manusia sudah mampu membuat alat-alat yang sederhana dari batu atau tulang ya atau kayu ya, itu untuk alat-alat semuanya dibuat masih kasar. Batu juga masih kasar gitu ya, tulang-tulang juga masih kasar ya. Nah ini alat-alat batu ini terdiri dari kapak berimbas, kapak peneta, kapak genggam ya, pahat genggam. Alat serpinya digunakan untuk pisau, peraut atau mata panah. Nah ini masih kasar ya, jadi masih berupa batu asli ya, tinggal dipecah gitu aja. Jadi belum ada perkembangan di dalam kehidupannya ini ya. Jadi masih asli, apa yang ada ya itu adalah kehidupan budayanya. Selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Bagaimana kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya dan kehidupan budayanya. Dalam kehidupan ekonomi pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang dan memelihara dan mengembangbiakkan binatang. Kehidupan sosial mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Maaf, ini ada salah ketik ya. Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan budaya? Alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus dari masa sebelumnya ya. Contohnya di sini ada kapak Sumatera. Yang kedua di sini adalah ada yang berasal dari tulang sampung ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti juga bisa dibaca di buku paketnya ya. Itu ada semua. Nah, selanjutnya di sini ada masa bercocok tanam. Bagaimana kehidupan ekonominya pada masa bercocok tanam? Manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Sehingga terciptalah ladang ya. Selain bercocok tanam, mereka juga beternak. Yang kedua, kehidupan sosial pada masa bercocok tanam, mereka hidup
menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung ya. Kepala kampung adalah orang-orang yang merupakan tokoh yang disegani ya. Nah, jadi pada zaman dahulu ini juga hidupnya berkelompok ya. Nah, itu sampai sekarang gitu ya. Ada kehidupannya yang berkelompok, bermasyarakat gitu ya, tetapi di situ terbatas ya. Bagaimana dengan kehidupan budayanya? Apa saja ya yang dihasilkan pada masa bercocok tanam? Apa aja alat-alat atau perkakas yang digunakan? Manusia semakin mahir pada masa bercocok tanam. Di sini membuat alat-alat atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah halus dan fungsinya beraneka ragam. Misalnya ada kapak persegi, kapak lonjong, ada gerabah, ada juga perhiasan ya yang berupa gelang. Nah, ini ya perkakas pada masa bercocok tanam ya. Ada beling persegi, ada gerabah, ada kapak lonjong ya, ada mata panah dan ada beberapa perhiasan. Yang ketiga, masa perundagian merupakan akhir masa praaksara. Masa perundagian adalah segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan usaha tertentu. Contoh membuat gerabah, membuat perhiasan ya. Jadi sudah mempunyai keahlian ya, sudah mempunyai kepandaian. Nah, itu adalah masa perundagian. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat perundagian? Masyarakat telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatannya bukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi bukan hanya mencari makan aja, tetapi untuk yang lain ya, supaya keinginan yang lain bisa tercapai sehingga mereka merasa sejahtera ya. Nah, itu pada masa perundagian. Bagaimana kehidupan sosialnya? Hidupnya menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur ya, punya mata pencaharian, misalnya ada petani, ada pedagang ya, ada pengrajin dan yang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan budayanya? Di sini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang ya, misalnya alat rumah tangga, ada juga perhiasan. Nah, ini adalah contoh alat-alat pada masa perundagian ya. Jadi terbuat dari logam ya. Baik itu perunggu maupun dari besi. Nah, selanjutnya adalah tentang nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain ada nilai religius atau kepercayaan, ada nilai gotong royong, ada nilai musyawarah, ada nilai keadilan, ada tradisi bercocok tanam, dan ada tradisi bahariah. Nah, ini adalah nilai-nilai dan tradisi ya pada masa praaksara ya. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan yaitu terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, goa yang gelap, pantai, laut atau tempat lain dipandang keramat karena ditempati roh halus atau makhluk hidup. Nah, kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Nah, yang kedua, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme ya. Jadi nilai religius pada masa praaksara adalah ada animisme dan dinamisme. Yang kedua, di sini ada nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, bahkan sampai sekarang ya biasanya terlihat di kampung-kampung gitu ya. Nah, di sini di kampung-kampung itu masih
ada ya kegiatan gotong royong ya. Misalnya membangun rumah ya, itu biasanya gantian gitu ya. Atau masa panen ya, masa panen itu juga bergantian ya, bergotong royong, dilakukan secara bersama-sama ya. Budaya gotong royong juga terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar ya, yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong ya. Nah, ini adalah nilai gotong royong. Yang selanjutnya ada nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama ya. Nah, jadi jika ada persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya, itu akan diselesaikan secara bersama-sama, yaitu dengan jalan musyawarah. Yang selanjutnya di sini ada nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masa praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan berbeda. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Selanjutnya di sini ada tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat-alat pertanian berupa beliung persegi dan alat lainnya ya. Nah, ini adalah alat-alat pada tradisi bercocok tanam pada zaman praaksara. Nah, selanjutnya ada tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu ini adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Nah, perahu ini sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya ya. Nah, karena transportasi saat itu yang ada ya hanya ini ya, perahu cadik namanya. Nah, ini ya contoh perahu cadik ya, yang kiri kanannya diberikan kayu ini supaya seimbang gitu ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut asal mula ya, atau nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah, bahwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak keragaman fisik dalam warna, kulit, roman muka, dan bentuk rambut. Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkapkan ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut Paul dan Fritz Sarrazin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Nah, penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda ya oleh Sarrazin tadi ya. Nah, ini adalah asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini adalah suku bangsa Veda ya pada
zaman itu ya. Nah, ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Dutro Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, bermata sipit. Nah, Proto Melayu dan Dutro Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang. Gelombang pertama adalah Proto Melayu tua, mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polynesia yang berimigrasi dari wilayah Cina Selatan, sekarang menjadi provinsi Yunnan. Dan Proto Melayu berimigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Nah, jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu ya, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir ya, dan masuk ke Sulawesi. Proto Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto Melayu yang berimigrasi melalui jalur barat. Kapak lonjong dibawa oleh Proto Melayu yang berimigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu ini yaitu termasuk Mentawai, Dayak, dan Toraja. Nah, gelombang kedua adalah Dutro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Dutro Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata terbuat dari besi dan logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam dan mereka berkembang menjadi sebagian besar suku yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi Dutro Melayu itu terdiri dari Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Dutro Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Nah, ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid ya, mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Nah, ini adalah periodisasi ya, berdasarkan nah, untuk periodisasi ini sampai di sini ya. Nah, untuk minggu depan ya, ini ya Pak Tata ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masa kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan yang mau bertanya. Ya, 2 pertanyaan dulu. Tentang periode berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Kehidupan ekonomi adalah mengenai apa yang dilakukan atau berhubungan dengan mata pencahariannya. Untuk mencari makan itu apa yang dilakukan masyarakat. Misalnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan gitu ya. Terus kehidupan sosialnya, maksudnya di sini adalah bagaimana kehidupan manusia itu sehari-harinya ya
dengan manusia yang lain gitu ya. Nah, misalnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, kehidupan ekonominya tergantung alam ya. Jadi masih mencari makanan yang ada di sekelilingnya, yang dekat dengan mereka ya. Kebutuhan makanan dengan cara ya berburu dan meramu ya bahasanya, yaitu berburu itu adalah berburu hewan ya, mencari hewan yang ada di sekelilingnya yang bisa dimakan dan mengumpulkan makanan yang ada di sekelilingnya ya. Misalnya ada buah-buahan, ada umbi-umbian serta dedaunan yang bisa dimakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehidupan sosialnya bagaimana dengan manusia yang lain gitu ya. Di sini hidupnya tidak menetap, masih berpindah-pindah. Di mana ada bahan makanan, disitulah mereka tinggal. Nanti pindah lagi, kalau sudah habis pindah lagi ya ke tempat yang lain. Nah, hidup tidak menetap, mereka selalu berpindah-pindah, ini dinamakan nomaden. Bagaimana kehidupan budayanya, menghasilkan apa saja, hasil karyanya apa saja, alat-alatnya apa saja yang dibuat gitu. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, alat-alatnya dari batu yang masih asli. Oh ya, silakan. Saya mau tanya, apakah di zaman praaksara sudah ada agama? Ya itu tadi kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu animisme dan dinamisme. Nanti dibaca lagi bukunya di buku paket ya, tentang periodisasi itu tadi ya. Bab 4. Halaman 190 dan seterusnya. Nah, nanti untuk mid semester sampai bab 3 aja. Sudah kemarin tambahin soalnya. Oh ya. Bab 3 ya nanti kalau PTS. Masih ada lagi? Ya. Ini tugasnya ya. Ada pasti Bulis kasih tugas karena nanti kalian pasti bertanya. Nah, dikerjakan di rumah. Apa perbedaan kehidupan sosial? Jadi nanti yang dicari adalah kehidupan sosialnya saja. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosial masa bercocok tanam. Yang ketiga, bagaimana kehidupan masa perundagian. Pak Muhib nanti tolong dimasukkan kelas 7A sampai K. Ya Pak ya? Ya. Sudah cukup sampai di sini, selamat belajar. Tugas harus langsung dikerjakan. Tugas kan nggak banyak, ini cuma 3. Paling banyak 5 ya. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tetap hidup sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.